Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat serta adik-adik santri, a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwa kullu mauludin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan aqiqahnya. Apa yang dimaksud dengan tergadai? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa anak yang lahir itu seperti orang yang sedang tergadai, orang yang terikat dengan sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak bebas bergerak, tidak bebas melakukan sesuatu. Sehingga dia akan mendapatkan kebebasan, kelapangan, keluasan bergerak ketika dia telah diaqiqahi. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatih tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Hewan aqiqah itu disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya. Cara menghitungnya ketika dia lahir pada hari Jumat, maka hari Jumatnya juga dihitung. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Kamis itu adalah hari ke-7-nya. Maka pada hari itu disembelih hewan aqiqahnya. Ketika ayah sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, yang kemudian dia pula lah yang bertanggung jawab terhadap aqiqah, penuaian aqiqah. Ketika dia tidak memiliki kemampuan pada saat itu, maka aqiqah boleh diundur pelaksanaannya pada hari ke-14 atau sampai pada hari ke-21. Sebagaimana hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang juga dinukil oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Aqiqah, walaupun telah disebutkan waktu-waktunya, akan tetapi para ulama menjadikan penyebutan waktu itu sebagai waktu yang paling afdol. Bukan berarti sebelum hari ke-7 itu tidak boleh diaqiqahi. Menyembelih aqiqah sebelum hari ke-7 itu sah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Setelah hari ke-7, mungkin hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, itu juga boleh. Karena asalnya penyebutan hari itu hanyalah mimbabil afdoliyah. Paling afdol hari ke-7. Jika anak itu ditakdirkan untuk wafat, ya, sebelum dia lahir, maka saat umurnya
lebih dari 4 bulan yang saat itu telah terjadi peniupan ruh pada janin tersebut, maka anak itu juga diakikohi, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan muslim, bahkan juga disolati, sebagaimana ya mayit-mayit yang lainnya. Akan tetapi ketika belum mencapai 4 bulan, ya, di mana belum ada proses peniupan ruh ke dalam janin, maka dia dihukumi sebagai sekerak daging yang hanya dikuburkan saja, tidak melalui prosesi sebagaimana prosesi orang yang telah meninggal. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, azanallahu iyyakum, bagi kepala keluarga yang tidak punya kesanggupan untuk mengakikohi anaknya dan telah berlalu lebih daripada 21 hari, bahkan mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, maka terjadi beberapa ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Tapi insya Allah yang kita pilih adalah apa yang menjadi pilihan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dipilih juga oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwa ini menjadi luas. Boleh mengakikohi anaknya walaupun anaknya telah besar, ya, sudah menjadi pemuda mungkin. Bahkan jika seorang anak telah berkeluarga tapi belum diakikohi, maka dia boleh mengakikohi dirinya. Karena asal dari akikah itu adalah memerdekakan jiwa yang masih tergadai dan jiwanya tergadai terus menerus selama hidupnya sebelum dia diakikohi. Ya, itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, akikah ini ya hukumnya adalah sunnah muakkad. 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Itu bagi yang mampu dan itu yang paling afdol. Akan tetapi jika kepala keluarga hanya sanggup memotong 1 ekor kambing untuk anak laki-lakinya, maka itu sudah mencukupi dan sah. Bahkan jika kepala keluarga hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing betina untuk anak laki-lakinya, maka juga sah. Jika di antara mereka ada yang memotong tidak bersamaan, 1 ekor kambing untuk bulan ini dan 1 ekor kambing untuk bulan depan atau kapan saja untuk anak laki-lakinya, maka itu juga dibolehkan. Dan tentunya syarat kambing akikah itu sama dengan syarat kambing kurban. Semakin bagus kambingnya, semakin afdol juga pelaksanaan ibadah akikah tersebut. Jadi pada hari ke-7 disembelih. Selain disembelih akikahnya, pada hari itu juga dia dicukur rambutnya. Ya, bagi bayi laki-laki lebih afdol dibotakin kepalanya supaya seluruh penyakit-penyakitnya itu hilang bersama dengan tanggalnya rambut. Bagi bayi perempuan, maka tetap kita menjaga fitrahnya bahwa rambutnya tidak dicukur lontos, tetapi cukup diambil beberapa helai rambut. Karena fitrahnya wanita itu bukan dibotakin, tapi dibiarkan rambutnya. Kemudian rambut yang telah digunting itu diemaskan atau ditukar dengan perak, kemudian disumbangkan kepada
yang membutuhkan. Terakhir jemaah sekalian bahwa hewan akikah yang telah disembelih ya, itu bisa dikonsumsi oleh 3 kelompok orang. Ya, pertama, bagian sepertiga pertama itu dikonsumsi oleh yang punya hajat atau yang melakukan akikah. Sepertiga kedua itu boleh dihadiahkan kepada sahabat-sahabat, tetangga mungkin. Kemudian sepertiga yang terakhir itu diberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Akan tetapi jika semuanya disatukan kemudian mengundang ya ketiga kelompok orang tadi ini, maka walim akikah akan lebih afdal. Diberi nama, tentunya nama yang bagus. Dan nama itu adalah doa. Demikian secara singkat apa yang kita sampaikan terkait dengan prosesi akikah ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.